sobat YouTube. Ya, pagi ini hampir menjelang siang ya. Saya ada di kebun saya di belakang rumah, ya di samping rumah. Dan ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Jadi hari ini saya berencana untuk memanen semua di kebun saya yang bisa saya panen, tanaman-tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, yang pertama di samping ini ada tomat yang sudah bisa kita panen. Tomat Oxford, ini tomat Oxford yang terakhir yang berbuah yang bisa saya panen, karena yang lainnya sudah habis ya, sudah saya panen. Nah, ini yang terakhir sebenarnya buahnya ya, Oxford. Jadi ini Oxford memang agak besar, tapi karena pertumbuhannya di polybag ini memang agak kurang baik, maka hasilnya tidak terlalu besar ya. Oxford itu adalah berbentuk hati ya, tomat yang berbentuk hati seperti ini, makanya dinamakan Oxford seperti ini ya. Jadi ini sudah layak saya panen. Itu yang pertama ya. Selanjutnya sobat YouTube, ini ada stroberi ya yang sudah merah. Kalau tidak diambil dia bisa membusuk, jadi kita panen juga ya hari ini. Seperti ini ya stroberinya, sangat menggiurkan. Jadi ini ada beberapa stroberi ya, yang memang sudah buah yang kecil ya, karena buah yang besarnya sudah dipanen. Ini buah terakhir yang kecil-kecil ya, seperti ini ya. Kita letakkan ini, yang masih ada lagi seperti ini. Bos Ya, ini kita panen yang kecil-kecilnya. Ini ada juga yang belum terlalu merah, sayang dipanen ya kalau belum terlalu merah. Yang kecil-kecil ya, ini buah terakhir. Ya, ini jejer satu. Berikutnya kita masih ada di bawah. Ya, di sini ada pot gantung, pot dinding. Ada beberapa stroberi kecil. Yang sudah bisa kita panen ya, daripada dia membusuk ya, seperti ini. Masih ada lagi di sebelah sana. Ya, ini pot gantung ini memang sangat baik ya untuk menanam stroberi. Tetapi permasalahannya karena rawan sekali dengan kekeringan ya kalau tidak disiram. Jadi ini harus rutin disiram ini. Setiap hari kalau tidak hujan ya harus disiram. Karena kalau tidak disiram dia cepat mengering ya. Karena ini adalah pot dinding yang kecil. Ini sudah buah-buah sisanya ya setelah panenan yang besarnya. Sebetulnya lagi ada. Ya, ini kita panen semua yang sudah merah ya. Yang sudah merah, daripada dia busuk. Ini banyak yang membusuk ya dulu karena jarang dipanen.
ya, jarang diperhatikan, sehingga dia membusuk dengan sendirinya. Ya, ini mainannya. Dan yang paling banyak ada di bagian pinggir kebun saya di sana. Ya, kita mulai di sini ya. Ini bagian pinggir kebun saya ini ada banyak juga di sini, tapi ini saya pikir ini sayang ya kalau dipanen ya, karena masih putih ya. Saya kira ini harus dipending dulu. Ya, yang ini sudah bisa. Ya, kita panen beberapa ini yang sudah besar ya. Besar dan sudah merah seperti ini. Ya. Yang berikut kita ke sini lagi. Ini ada yang ya, ini pantas lah, ini sudah besar ya. Bisa dilihat. Ya. Nah, masih ada putihnya di sini belakangnya sini, tapi ya lumayan lah. Berikut di sini masih ada lagi satu yang lumayan besar ya. Ini banyak buahnya ya. Nah, ini baru sementara berbunga. Ini juga sementara berbunga. Yang sebelah bawah sini. Sini. Ya, di sini ada banyak ya yang sudah bisa dipanen. Ada banyak. Ini. Jadi ini ada 3 di sini. Ya, yang lumayan besar. Kemudian ini ada 1. Ya. Kita sambil keluarkan daun-daun keringnya ya. Ini daun-daun kering yang mengering ya, banyak yang seperti ini ya. Ini terserang penyakit sebenarnya. Ini banyak daun-daunnya terserang penyakit seperti ini ya. Ini penyakit, kalau tidak salah ini jamur atau apa ya. Sini ada sedikit ya, bisa dilihat di bawah, sebelah bawah ini tidak ada yang bisa juga dipanen ya. Ini yang besar dan di sebelah sini ya, dengan kita hari ini strawberry. Ini ada 1 di sini juga. Ya. Jadi strawberry seperti ini tadi dengan tomat. Di atas ini ya, ada juga buah raspberry seperti ini ya. Ya, dia kecil-kecil buah raspberry ini. Seperti ini. Ya. Raspberry. Kita panen juga ya. Ini biasanya kalau raspberry ini karena biasa tidak terlihat atau kurang dilirik, maka dia biasanya jatuh sendiri ya, gugur. Ini ya, banyak yang di dalam ini karena dia berduri, banyak orang yang enggan mengambilnya ya. Seperti ini. Ya, besar. Berikutnya sebelah sana. Ya, ini sudah banyak yang sudah diambil ya. Jadi tinggal seperti ini. Berikutnya kita akan panen di atas masih yang berbentuk buah-buahan ya, buah, yaitu terong. Ini dia, ada terong. Walaupun buahnya ini sudah rebah, tapi karena kalau rebah dia begini, dia membusuk, sehingga yang seperti ini kita sudah harus mengambilnya ya.
dan tidak ada kesempatan untuk merawatnya digantung dengan kayu, sehingga dia bisa membusuk saja dan rebah seperti ini ya. Banyak namanya ya, ada juga yang memakannya ya, semacam ulat atau bekicot. Ini ada juga. Kalau sudah seperti ini biasanya saya sudah panen saja ini. Lalu ini saya pangkas supaya dia kembali normal, berbuah, tidak kecil-kecil tapi membesar ya, dengan tunas baru. Yang berikut ada terong ya, yang sudah lumayan panjang besar seperti ini, kita panen. Ada beberapa ya, yang ada juga yang sudah membusuk nih. Nih, kalau tidak cepat diambil, kalau rebah di tanah seperti ini nasibnya. Berikutnya kita akan juga memanen pepaya. Ini pepayanya, pepaya California ya. Coba lihat di sini. Ini sudah menguning ya. Ini juga sudah bisa dipanen sebelum dia membusuk karena banyak terserang hama. Hamanya itu adalah hama serangga seperti ini. Dia memakan, memasukkan larvanya ya. Jadi ini saya ada beberapa yang mungkin bisa dipanen. Oh, cuma satu ya, ini yang merah begini. Jadi cukup satu dulu ini kita panen. Ya sobat YouTube, ini adalah varia yang sudah mau mati ya, karena sudah tua. Akan dipermudah kembali dengan menanam baru. Ya kita panen saja karena memang ini dulu besar-besar ya. Ketika sudah tua seperti ini, kurang lagi diurus, kurang dipupuk, maka dia mulai mengecil tumbuhnya ya, seperti ini. Jadi kita panen saja yang sudah bisa ya, aman untuk dipanen ya. Bahkan ada yang sudah busuk di atas tuh. Sudah busuk ya. Ini juga ada terung ya, terung di sebelah sana ya, ada terung ya, terung hitam bulat seperti ini. Kita panen juga. Ini ada lagi di sebelah sana, kita panen saja. Ini terlalu panjang ya, kita akan pangkas supaya dia harus dipangkas ya, supaya dia kembali tumbuh tunas baru yang membawa buah yang baik. Ini ada yang putih ya, terung putih, dia sudah mengecil ya, karena ini sudah harus dipangkas, pangkas saja seperti ini ya, supaya dia kembali menjadi baik ya, setelah dipangkas. Ini ada beberapa terung yang sudah mau mati ya, ini patah. Sekarang kita lihat yang ini terung yang kecil juga ya, terung lalap ya, masih ada buahnya. Kita lanjut ke sana ya. Di sini
para ini di atas banyak saya tanam tomat ceri kuning dan baru tumbuh paria dan kecipir ya. Ini contoh parianya yang sudah bisa kita panen ya. Baru beberapa yang bisa kita panen ya. Tidak banyak ini ya parianya. Kemudian ini tomat ceri ini dia tidak merah tapi dia kuning ya. Dan dia kalau sudah kuning di sini dia lumayan manis lah rasanya. Ini masih banyak tomat cerinya, tapi yang kita juga mau panen di sini selain paria dan tomat ceri. Tomat ceri kalau sudah kuning baru kita panen ya. Seperti ini. Nah, ini gampang sekali dia gugur ya. Gampang sekali gugur karena tomat ceri ini sangat kecil. Jadi kalau goyang sedikit dia bisa gugur, jatuh ya. Nah sekarang kita juga akan memanen. Ini agak kurus ya karena memang ini kurang bagus tumbuhnya, kurang diperhatikan, dia hanya ditanam di polybag saja seperti polybag di sini nih. Lalu daunnya memang ada masalah, kena serangan penyakit ya, ini kecipir, sehingga dia tidak terlalu besar ya, cenderung kecil kerdil seperti ini. Tapi untung juga tidak mati ya kecipir ini ya. Kita panen saja. Ini sebenarnya sudah tua, ini sudah bagus diambil karena sudah waktunya, tapi karena dia kurus maka dia kecil-kecil saja seperti ini ya. Tidak besar tapi lumayan ya. Saya pikir dulu dia akan mati karena daunnya mengkerut ya. Jadi ini tetap kita panen saja ya. Ini juga sebelah sini ya, ada kecipir ya, walaupun kecil-kecil seperti ini ya. Yang kuning-kuning ini kita bisa panen saja, yang sudah ada kekuning-kuningan ya, tomat serinya. Tuh jatuh tuh. Jadi ini gampang sekali ya jatuh tomat serinya. Wah ini sudah busuk. Ini gampang sekali jatuh tomat serinya nih. Kalau sudah mulai menguning-kuning ya, yang di bawah. Jadi ini juga kecipir ya. Ada beberapa cepat kita panen. Oke. Ya. Sobat YouTube, ini terong yang sudah tua ya. Ini terongnya. Termasuk yang sudah tua ya tumbuhnya. Kita panen saja ini. Ini sudah harus diremajakan dengan cara dipangkas. Dan yang di bawah ini itu saya akan buat jadi bibit ya. Ini besar sekali ya. Ini besar. Ini akan jadikan bibit ya. Terong hitam ya. Ini buah yang masih kecil sebenarnya, tapi saya panen saja. Ya, yang ini juga terong yang dekat samping rumah ini. Terong hitam panjang, kita panen saja ya. Ini juga mungkin akan diganti nanti karena sudah tua ya. Terong ini sudah sangat tua ya. Di sana juga, sebelah sana itu ya, itu banyak terong ya di situ yang ditanam di polybag. Itu sudah tua juga sejak bulan Februari yang lalu, bahkan Januari. Sampai hari ini berarti sudah bulan Agustus ya. Itu sudah sekitar lebih 6 bulan. Tetapi dia tetap ya menghasilkan buah yang banyak.
walaupun ya ini sudah 3 kali dipangkas ya, 3 kali dipangkas dan dia tetap banyak buahnya, tumbuh tunas baru, kemudian buah-buah baru banyak yang tumbuh. Tapi saya kasihan melihatnya karena buah-buahnya ini sudah mulai mengecil ya, karena sudah 3 kali pangkas ya, 3 kali bertunas kembali. Ini memang seperti itulah terung yang termasuk sangat kenjah ya, atau tua juga bisa ditanam lama ya. Oke, sekarang ini adalah pokcai. Pokcai ini walaupun masih kecil, tapi kita mau jarangkan saja, sehingga akan dipanen beberapa saja pokcainya. Ini pokcai ya, yang sebelah situ ya besar ya. Yang ini lagi ini pokcai, saya kurang tahu ini jenis apa ya, pokcai nauli barangkali ya ini jenisnya. Kemudian ini juga bisa, ini juga ya, sudah bisa dipanen. Oke, masih satu lagi itu sana ya. Oke, cukup kita panen pokcai hari ini. Oke, ini adalah kale yang saya juga mau panen ya, jadi dipotong di bawah ya, di pas sana pendek supaya ya. Ini ada kale Red Russian ya, kita panen. Yang sebelah sana itu daunnya itu yang tua, yang sebelah sana tuh, sana ya. Ya oke, sudah. Yang berikutnya sebelahnya lagi Nero, jenis Nero atau Lacinato. Jadi ini ada 3 macam ya, 4 macam ya, 4 macam kale. Ini Lacinato yang daunnya agak lain-lain ya, memanjang dan mengerut seperti ini ya. Oke, selesai. Berikutnya yang sebelah lagi ini adalah Siberian ya, jenis Siberian. Jadi ini ambil 4 saja ya, seperti itu. Ini satu lagi. Jadi dilihat yang dari bawah kita panen ya, mulai dari bawah sini ya, yang paling bawahnya, kemudian naik ke atas ya. Yang tua, yang mudanya jangan dulu karena nanti ditunggu untuk masa panen berikutnya ya. Ini lama, ini baru habis ya, karena ini panjang naik ke atas, dia memanjang naik ke atas dan batangnya bisa dipotong-potong untuk ditanam lagi di stek. Jadi ini namanya sawi petik atau kale ya, kale. Nah, yang berikut itu lagi kita panen semuanya saja. Di sini ada kalau tidak salah 13 pot atau 11 pot kalau saya lupa ya. Jadi ini harus dipanen pada waktunya panen, kita panen, karena kalau tidak dia tua ya, keras, tidak bisa dimakan. Nah ini ya, sudah mulai banyak juga ini seperti ini ya, ada ulat-ulatnya ya, ulat-ulat kecil. Yang ini lanjut, ini Red Russian lagi, kita akan panen Red Russian ya. Red Russian ini sangat genjah, sangat besar ya, cepat besar ya, dibanding dengan kale-kale yang lain, jenis-jenis yang lain ya. Ini Red Russian yang paling besar ya. Yang berikut ini lagi, ini adalah yang jenis kecil ya, tapi daunnya sangat cantik menawan seperti yang sedang memetik ini ya. Ini adalah namanya Dwarf Carly. Dwarf Carly ini yang bawahnya ini ya, yang di bawah. Kasihan yang di atas itu belum apa-apa sudah dipanen, kalau yang di bawahnya belum juga ya. Ini
panen dulu di bawahnya. Oke, sudah. Kita terus ke sana karena di sini sangat rapat pertumbuhannya ya. Kita tanam rapat sehingga dia tidak kelihatan. Ini kembali ke Nero ya, Nero. Ini Nero dia ya, jenis Nero ya, lain-lain daunnya ya, sangat kentara kalau Nero ya. Yang berikut sebelahnya lagi kembali Red Russian. Di sini sudah ada yang sudah karena kita sering-sering lewat di sini agak sempit, dia menjorok keluar sehingga dia ditabrak ya, dilewati sehingga dia patah sendiri ya. Oke, masih aduh di atas juga ini Mama Jetri. Ini bagian atas, ini bagian bawahnya, ini kau ambil ini. Nah, ini bagian bawahnya dulu ya. Nah, yang berikut Mas I ke sana lagi, ini kurdi lagi. Kurdi ya. Ini kurdi yang daunnya sangat cantik. Ini enak sekali ya sawi ini ya. Jadi sawi ini bisa ditumis, bisa dimasak air, bisa juga digoreng kasih apa namanya? Tepung bumbu. Ya, bisa. Ini renyah ya. Masih bisa kurdinya. Kurdinya ini banyak, masih bisa. Oke. Ya, sebelah ini lagi nih. Ini belakang nih. Belakang nih. Ya, yang berikut Nero lagi. Itu. Ya, ini Nero memang pertumbuhannya tidak terlalu pesat ya. Jadi kita ambil dua saja di sana itu yang belakang ya. Nero. Ini mohon maaf ini kamera yang saya pakai kurang bagus ya. Ini karena tadi kamera saya yang bagus itu lagi lowbat, lagi dicas. Sedangkan kita panen lagi Red Russian. Ini Red Russian sangat cantik dia ya. Dan pertumbuhannya luar biasa ini ya. Daunnya mirip-mirip dengan yang memotongnya ini. Cantik sekali ya. Ini istri saya ya, menemani saya, asisten saya memanen. Silakan yang ini lagi. Ini ada Carly. Ya, Carly-nya sudah mulai lambat dipanen karena dia menguning ya. Jadi harus dibuang yang kuningnya. Apa boleh baut? Apa boleh buat? Ya. Ya, itu. Ini kita terhalang dengan ubi ungu ya. Jenis ubi ungu ini yang mungkin sebulan lebih lagi kita akan panen juga. Ya, ubi ungu. Nah, sekarang kita akan memanen lobak. Ini lobaknya ini sudah, ambil saja di sana itu lobak sudah mau berbunga. Ini lobaknya ya. Terpaksa istri saya berjibaku, bukan yang ini yang berbunga ini. Ya. Berjibaku untuk mengambil lobak yang berbunga untuk dipanen ya. Seperti ini. Ya, ini adalah lobak yang sudah naik berapa senti ya? 15 senti naik ke atas ya. Terpaksa kita panen saja. Dan ternyata beginilah lobaknya. Iya, lumayan ya lobaknya. Ini hanya ditanam di polybag seperti ini yang hanya ukuran 25 x 25 cm. Ya, polybagnya kecil. Sekarang kita panen lagi lobak. Kalau ada lobak yang sudah ini sudah bisa ya. Sudah bisa kita panen lobaknya. Walaupun dia belum berbunga, tapi sudah menjorok keluar seperti ini, sekitar 20 cm. Ya, kita lihat di bawahnya ada berapa senti lagi ke bawah. Dipanen saja, cabut. Jangan sampai patah ya. Ya. Ya, oke, bagaimana? Diperlihatkan ke sini. Oh, ternyata dia seperti ini ya. Lumayan lobaknya ya. Ini daunnya dimakan juga, jadi jangan dibuang. Yang tua-tuanya yang dibuang ya. Tapi yang mudah-mudahnya itu masih bisa dimakan lobaknya, daun dan umbinya. Yang berikutnya masih ada lobak yang bisa kita lihat-lihat dulu. Adakah lobak padamu? Ya. Yang sebelah sana itu. Coba kita lihat. Lobak yang sudah mulai berbunga. Ini. Ambil saja karena sudah mulai berbunga. Jadi biar kecil dipanen saja. Karena dia nanti tua lobaknya tidak bisa lagi dimakan kalau sudah keras karena berbunga ya.
seperti ini ya. Iya, ini lobak yang baru 1 bulan lebih ya, dipanen saja waktu karena kecil ini, apa boleh buat ya, dipanen saja karena sudah mulai berbunga ya. Daunnya juga masih bisa dimakan ya. Kalau yang di sana itu adalah lobak merah, lobak merah yang bisa kita panen juga. Silakan diambil lobak merahnya ya. Ini lobak merah yang sebenarnya masih bisa lebih besar lagi dari ini, tapi kan dia cuma 1 juga ya. Yang teman-temannya yang lain masih di atas belum dipindahkan. Ini yang lebih cepat dia, sehingga kita panen saja. Ternyata istri saya kesulitan memanen ya, keras ya. Iya, dan akhirnya jadi juga ini keluar ya. Dia di atasnya merah, di bawahnya ada putih-putih. Itu adalah lobak apa lagi namanya ya, saya lupa ya. Ini lobak dari luar negeri ya, bukan tanaman lokal ya. Ini bibitnya dari luar negeri, dari Inggris. Oke, itu lobak yang jenis lain yang saya tanam. Di sini ada 4 macam lobak ya yang saya tanam. Ada 4 macam. Ada lobak putih, lobak merah rosi, lobak merah seperti ini tadi ya, dan ada lagi lobak cherry, dia bulat. Nah, yang berikutnya sekarang ini ada selada. Selada ini sayang kalau tidak dipanen. Jadi pindahkan dulu ke sini. Pindahkan dulu ke sini baru kita panen karena dia bersama-sama dengan bit. Jadi seladanya kita panen, bitnya kita biarkan dulu ya. Nah, ini selada apa boleh buat? Sebenarnya biasanya selada itu sama dengan kale tadi, kita petik saja. Dia bertumbuh terus, tapi kalau yang ini kita singkirkan saja karena di situ dia ada juga bit. Jadi bit yang harus kita tetap tanam, dan kita selada ini kita panen saja semua dengan cara dipotong saja ya, dimatikan saja karena dia juga sangat rimbun ini ya. Sayur selada ini banyak sekali yang saya tanam, jadi tidak apa-apa ini dimatikan saja dulu untuk dipanen karena yang selada itu banyak sekali yang saya tanam di atas ya, banyak sekali. Jadi selada itu sudah tidak saya khawatir lagi kekurangan selada karena selada di persemaian saya yang banyak sekali. Ada yang selada merah, ada 7 macam selada yang saya tanam. Ada digantung, ada di dalam pot juga seperti ini, ada di polybag ya. Jadi kita panen saja ini, dan ini dicabut saja ini karena ini bisa mengganggu bitnya ya. Iya, dan bitnya masih ada 1, dan itulah yang kita akan tanam, kembalikan ke sana untuk diperbesarkan umbinya ya. Karena bit itu yang dimakan juga selain umbinya juga daunnya ya, bit. Nah, sekarang lobaknya sudah ada, kemudian apakah masih bisa dipanen lobak yang di sana itu atau dikasih besar dulu ya? Kemudian di sini kita sudah bisa sedikit memanen juga, walaupun masih bisa maksimal, tapi saya mau perlihatkan panen juga. Itu adalah bunga kol seperti ini. Ini masih mau besar ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa, kita panen saja. 1 itu bawa ke sini, angkat dulu ya. Kita angkat ke sini untuk diperlihatkan dulu. Ini adalah bunga kol. Bunga kol ini sebenarnya masih mau maksimal ya. Coba kita lihat, masih bisa naik lagi. Tapi tidak apa-apa, ini enak sekali kalau memang dia masih muda seperti ini dikonsumsi juga, daripada kalau dia sudah agak besar tua ya. Ya, mari kita panen. Iya, inilah hasilnya. Kita telah memanen bunga kol atau nama kerennya cauliflower ya. Jadi di Mamasa, di daerah saya ini, yang seperti tanaman seperti ini sangat cocok tumbuh ya. Dia akan besar-besar tumbuhnya ya, dan hanya di polybag ukuran kecil 25x25 dia bisa bertumbuh dengan baik. Saya pikir kita perlu ambil 2 ini ya. Masih ada mungkin lagi di sebelah sana. Kita lihat ya, memang ini tempatnya agak ini ya, sempit
Jadi yang sebelah sana, yang sebelah sana. Ya, ini juga cauliflower yang agak sedikit lebih besar. Tapi saya mau katakan bahwa ini sebenarnya bisa cepat dipanen seperti ini. Sebenarnya kalau tidak cepat dipanen, ini masih bisa dibiarkan untuk membesar ya. Tapi karena kita lagi membutuhkan, karena di sini ada yang menunggu untuk dipanen, jadi kita panen saja. Oke. Ada pelanggan. Ada pelanggan ya. Oke, kita panen bunga kolnya. Ya, di sana juga sebenarnya masih ada, sebelah sana ya, jauh. Itu masih ada yang namanya brokoli. Bunga kol yang berwarna hijau, tapi dia masih kecil ya, belum lagi keluar bunganya. Tapi dia punya masa panen agak panjang daripada ini. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Lumayan ya. Iya. Oke, itu saja dulu sebentar. Kita lanjut. Di sini ada kale banyak. Yang ini adalah jenis Nero dan Carly. Ya, silakan dipanen. Karena kalau tidak dipanen, dia mengeras dan tidak enak dimakan lagi ya. Oke, walaupun ini sebenarnya lumayan ada hamanya ya. Tapi hamanya itu masih bisa tertangani sehingga dia tidak terlalu merusak. Ini semacam ada ulat-ulat kecil, sangat kecil dia ya. Itu yang biasanya merusak. Yang berikut banyak kurli di sini ya. Sangat bagus daunnya ya. Selain dia jadi sayur dimakan, dia juga menjadi penghias kebun kita. Sama dengan selada ya. Apalagi kalau selada itu berwarna-warni. Silakan dipanen. Ya, ini kurli sebenarnya daunnya banyak, cepat keluar, tapi karena dia kecil jadi tidak kelihatan ya. Ini enak loh kalau ditumis atau biasanya juga digoreng ya, dikasih bumbu tepung bumbu lalu digoreng, itu juga bisa dibuat sup juga bisa. Iya. Campuran sup-sup ya, karena ini memiliki kandungan vitamin yang tinggi, oksidan juga, antioksidan ya. Ini sebenarnya yang saya tanam ada 5 macam Nero, 5 macam kale, tetapi ada satu macam yang tidak tumbuh, yaitu sejenis mirip-mirip Nero. Kalau Nero ini dia berwarna hijau ya, tapi dia daunnya sama dengan Nero, tapi warnanya bukan hijau tapi hitam, agak kehitam-hitaman. Itu yang mati ya, tidak ada yang bisa hidup biar satu, sehingga yang ada di sini hanya 4 macam. Ya, yang paling banyak adalah Red Russian, Carly dan Nero ini ya yang saya tanam. Dan di sini ada sudah menunggu yang hasil panennya yang belum pernah makan. Nanti dia akan mencoba ya bagaimana rasanya ya kale ini ya. Oke, berikutnya lagi. Jangan digundulin ya, jangan dihabisin ya. Nanti tidak bisa tumbuh dia. Ya. Ini juga karena pesatnya pertumbuhan daunnya, sehingga ini jalanan kita lorong untuk menuju ke tempat wilayah lain ya, itu biasanya agak terganggu, sehingga ketika kita panen ini sekaligus membuat jalan kita semakin baik ya. Daripada dia tua, kita akan cepat panen. Sebenarnya ini saya mau menunggu, masih mau dikasih banyak panennya, tapi karena sudah besar, mau tidak mau kita harus panen secepatnya ya. Ini juga masih bisa dipanen. Sayang kameranya kurang bagus ya sobat YouTube ya, mungkin
kita lihat kurang-kurang jelas ya. Tapi di sini yang jelas ini potnya adalah planter bag, jenis planter bag dengan ukuran 11 liter ya. Dengan planter bag seperti ini pertumbuhannya sudah sangat baik ya. Kurir lagi ya. Ini ada semacam ulat-ulat kecil seperti ini. Inilah yang biasanya merusak daunnya ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi ini, kalau kita tidak terlalu membersihkan maka ulatnya masih menempel, maka adalah vitamin X yang lain yang kita makan ya. Lumayan vitamin X-nya kalau ada ulatnya ya. Ya, daripada zat kimia yang kita makan ya, lebih bagus ulat ya. Yang berikut ini lagi ada red Russian ya. Tidak jauh-jauh beda lah dengan sawi ya. Cuma teksturnya yang agak sedikit renyah ya. Tekstur kali ini ketika dikunyah ya agak sedikit renyah. Apalagi kalau ditumis ya. Oke, kita masih panen ke sana ya. Ini kale ini sekitar 15 bibitnya satu jenis. Jadi kalau 15 kali 4 itu 60. Jadi ada 60 tanaman. Ya kurang dari 60 karena ada juga yang sudah mati, tapi sekitar 50-an lah tanaman kale yang saya tanam di sini, sehingga memang banyak sekali. Dia juga sudah besar-besar seperti ini. Ya. Nah, ini ya yang bergantung-gantung seperti ini adalah sejenis ulat-ulat kecil ya, nih yang menggantung seperti ini nih. Ini adalah yang biasa merusak daunnya ya. Ya ini yang saya bilang tadi vitamin X ini ya, kalau dimakan tidak apa-apa ya. Ya untung ulatnya tidak terlalu serangannya tidak terlalu frontal, tidak sama dengan sawi pokcai. Biasanya dulu sawi pokcai saya tanam serangannya luar biasa sehingga habis semua daunnya. Kalau yang ini kale dia agak tahan dia, sehingga dia bisa hanya sedikit yang terdampak dengan ulat-ulat kecil ini. Perlu diketahui juga saya sering menyemprotnya bukan dengan zat kimia tapi dengan namanya kipait yang ada videonya saya perlihatkan. Itu kipait itu adalah jenis tanaman yang bisa yang tidak disukai oleh serangga-serangga tadi induknya. Jadi, sehingga ketika disemprot dengan kipait dia aman karena bukan zat kimia, tapi dia membuat serangga-serangga itu menjauh, tidak suka baunya ya, rasanya. Sehingga itu juga yang rupanya membuat kale ini bisa bertahan ya. Kita semprot secara berkala ya. Minimal 3 hari sekali ya, kita semprot 4 hari sekali ya. Kita semprot sehingga seperti inilah. Dia masih bisa bertahan dalam situasi banyak di sini hamanya ya. Ya, ini adalah kale terakhir ya, sebelah sana ya. Yang saya masih tanam belum saya pindahkan, masih di pot ukuran 25 kali 25 cm kecil ya potnya, polybagnya ya, saya tanam di sini. Kemudian di sebelah sini ini ada ketimun. Nanti kita panen juga yang agak besar-besarnya ya. Ini ketimun putih sebenarnya yang sudah bisa kita panen ini ada juga beberapa yang sudah besar. Ini kita panen saja ketimun putihnya. Walaupun ini ketimun putih sebenarnya masih bisa besar ya. Ketimun putih itu sangat besar ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita panen saja karena sudah mau dimakan ya. Karena ada pelanggan ya, ada yang sudah menunggu-nunggu untuk dipanen gitu. Ya. Jadi saya juga perlihatkan bahwa ketimun saya itu ini sudah panenan kedua. Ya. Panenan pertama itu banyak sekali ya, mungkin sekitar 30 buah timun baby ya. Itu timun baby, kita bisa lihat ini namanya timun baby, dia kecil. Memang jangan sampai dia sudah tua sekali kita tidak ambil, karena memang kecilnya seperti ini. Kita jangan tunggu-tunggu besar lagi dia, jangan sampai dia sudah tua. Ini ya seperti itulah timun baby. Yang sebelah sana lagi tuh dia tergantung
itu sudah tua, sudah bisa kita ambil. Belum tua ya, tapi sudah pas umurnya untuk kita panen. Karena kalau dibawanya dia sudah mulai putih-putih, nah itu sudah bisa dipanen. Ya, itu timun baby. Kemudian timun putihnya sudah ada 2 ya, kita panen. Jangan dulu karena dia mau besar. Ini panenan, kita ke sana dulu sedikit di sana. Perlu dilihat yang ini adalah buah-buah ya, calon buah yang masih kecil ini untuk panenan kedua, karena panenan pertama itu sudah habis di bawah ini ya. Panenan pertama itu sudah habis di bawah. Yuk, dia rata-rata di tanah ya. Saya tidak sempat videokan karena buru-buru, ada yang mau makan, jadi cepat diambil tanpa divideokan ya. Tapi sekarang ini saya videokan walaupun sudah habis ya di bawahnya ini, tapi ini masih ada sisa-sisanya sedikit panenan pertama ya. Jadi ini sudah bisa kita panen juga. Nah, ini panenan keduanya, ini ya, masih sementara tumbuh kecil-kecil ya. Ya, itu yang panenan pertamanya dulu, sisa-sisanya itu sana lagi sambil ya itu. Nah, jadi memang timun baby ya ukuran kecil gini ya. Itu lagi satu bisa. Masih bisa? Ya memang dia ukurannya kecil begitu. Ada yang lebih besar memang, ya seukuran kepalan besar, panjang sedikit. Tapi itu sudah dipanen di sini, sekitar sini banyak. Ya, ini yang sudah kecil-kecilnya kasihan ya. Daripada sayang-sayang dia menangis tidak dipanen, lebih bagus kita panen juga. Nanti dibilang tidak adil, kenapa saya tidak dipanen? Nah, ini kita panen ini ya, juga. Oke. Ya, inilah dia panenan timun baby. Perlu diketahui di sebelah sini itu ada timun Jepang. Ya, ini timun Jepang yang paling primadona ya. Timun yang paling enak di dunia. Ya, ini timun Jepang. Kalau menurut saya ya, ini masih kecil ya, masih kecil dia, masih sedang bertumbuh. Jadi mudah-mudahan ini bisa tumbuh juga seperti timun baby dan timun putih tadi. Dan saya perlihatkan bagaimana hasilnya besar ya, panjang, hijau. Ya, ini sudah tanaman ketiga saya. Setelah saya tanaman pertama dan tanaman kedua hanya tanam di polybag, sekarang saya tanam di lahan dan diperbanyak sehingga nanti bisa diperlihatkan hasilnya luar biasa. Oke, nanti kita akan lihat hasil panen kita. Ya sobat YouTube, masih ada satu tercecer sayur yang sebenarnya sayur ini sangat mudah tumbuh ya di Mamasa. Saya selalu bilang kalau sayur ini bibitnya dilempar saja di mana-mana dia pasti tumbuh ya. Kemudian juga dia tidak perlu dipupuk-pupukin, tidak perlu ditaruh di tempat yang kena matahari. Ini seperti ini saya tanam tidak kena matahari ya. Kalau pagi dari sampai pagi, nanti siang sore baru bisa kena matahari. Dan di sini jarang ada matahari sore ya, karena dia hujan biasanya. Nah, ini dia masih banyak buahnya ya, buahnya ini kalau kita panen ini kalau dipanen ini non-stop ini ya. Padahal ini jangan dianggap enteng ini ya, sayur ini adalah sayur yang cukup enak juga ketika dicampur-campur dengan tempe, udang dan lain sebagainya ya, tumis ya, di sup juga bagus ya. Labu siam ini juga kita akan panen. Ini saya sudah panen beberapa, ini masih banyak buahnya ya, ini seperti ini ya, banyak. Ini saya buatkan para-para ya. Ini juga kita panen ya, ini yang besar-besar kita bisa panen. Ini juga boleh, daripada nanti kepala kita yang kena, lebih bagus kita panen dia karena dia sudah seukuran kepala ya. Kalau lewat ini bisa kena juga, sakit juga ini. Oke. Oke sobat YouTube, inilah hasil panen kita hari ini ya. Ini hasil panen yang lumayan lengkap ya, karena di sini ada sayuran buah, ada sayuran umbi, ada buah-buahan, ada sayuran daun ya, banyak. Jadi lumayan lengkap. Di sini apa itu? Mulai dari terong hitam ungu, terong hijau panjang, terong putih pendek, terong bulat juga lonjong ungu. Kemudian ada bunga kol,
ada 1 buah pepaya California yang saya tanam. Kemudian di sini ada labu siam banyak. Ada buah stroberi dan ada tomat seri dan tomat Oxford. Ya, tomat Oxford ini enak ya. Dia berbentuk hati. Ya, sayang ini belum terlalu merah. Kalau merah sangat cantik menggiurkan. Yang berikut yang sebelah sini masih ada sisa-sisa paria ya. Dan sisa-sisa kecipir ya, kacang kecipir. Yang sebelahnya lagi ada 2 macam ketimun. Nah, di sini ada ketimun baby dan ketimun putih ya, walaupun dipanen secepatnya ya, karena ini masih bisa besar. Yang ini ada masih ada 2 terong lalap ya. Yang berikutnya kita ke sebelah. Di sebelah ini adalah sayuran daun. Ini 3 macam jenis kale ya. Banyak sekali panenan kita jenis kale. Sebenarnya masih ada di sana. Tapi ya karena kita sudah mau videokan hasilnya, kita lihat saja ini. Ini kale Red Russian ya, yang sangat besar. Kemudian ini kale Nero atau Lacinato yang daunnya unik-unik gitu. Kemudian yang di sini keriting ya, ini jenis dwarf curly. Yang berikut sebelah sini ada pakcoy nauli ya, yang kita sudah panen juga. Di sebelah bawahnya lagi ada selada 1 ya, 1 pohon ini. Ya, selada di kebun saya itu banyak sekali nanti ya, bermacam-macam warnanya juga. Dan yang terakhir di sini ada yang bisa dimakan umbinya maupun daunnya, yaitu lobak. Dan ada 2 macam, ada lobak putih dan ada lobak merah putih. Ya, ini lobak Indonesia ini, merah putih ini, ya. Oke, demikian teman-teman hasil panen saya di kebun saya di hari Sabtu ini, supaya nanti hari Minggu kita bikin acara sayur-sayuran ya. Ya, ini kebetulan banyak yang menunggu untuk dibawa pulang, dipanen ya. Kita bagi-bagi saja, karena ini banyak sekali. Oke, terima kasih Sobat YouTube. Sampai ketemu pada video berikutnya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.